Halo semuanya, Kumah Damang kembali lagi di YouTube channel Ade Cuy bersama Abdi Alpan. Dan di sini gue ingin membahas kisah-kisah atau fakta-fakta tentang Islam yang lebih seru daripada sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, gue pengen kasih disclaimer terlebih dahulu untuk video ini supaya nggak langsung dikritis oleh lulu pada nanti pada komen-komen yang negatif lagi. Kan gue nggak mau kayak gitu kan. Video ini dibuat untuk diskusi santai dan ngebahas pilkada dari perspektif Islam. Tujuannya bukan ngajarin atau ngarahin lu harus milih siapa, tapi ngingetin kita semua buat ngejalanin proses ini sesuai ajaran Islam. Jadi stay chill dan tonton sampai habis ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ke videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk ke videonya gue pengen minta tolong ke lu semua, tolong diklik tombol subscribe di bawah ini, karena setiap lu mencet tombol subscribe itu akan menjadi kebaikan buat lu. Kalau udah klik tombol subscribe, langsung saja gas cerot mamang ke videonya. Gengs, pernah gak sih lu ngerasa bingung kok politik rasanya sering ribet banget? Kayak siapa pemimpin yang layak kita pilih, dan yang lebih penting gimana caranya biar keputusan kita nggak melenceng dari ajaran Islam. Nah, di video ini gua bakal kupas habis, termasuk dalil-dalil yang mungkin bisa lo mikir ulang soal pilihan lo. Penasaran kan? Let's go. Yang pertama, pilkada itu amanah. Lu tahu gak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Pilkada itu bukan cuma tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Jadi jangan dianggap remeh. Yang kedua, ada pemimpin itu harus amanah. Al-Quran jelas bilang di surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini menyambung sama pentingnya pemimpin yang jujur dan gak korup. Jangan sampai salah pilih, bro. Yang ketiga, ada money politik itu gak halal. Gue tahu godaan amplop itu ternyata nyata banget. Tapi ingat ya, Islam melarang keras hal-hal yang kayak gini. Hadis Nabi Muhammad SAW bilang, pemberi dan menerima suap akan masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yuk kita mulai bilang no ke politik uang. Yang keempat, ada visi dan misi itu penting banget. Kadang kita lupa buat ngecek visi misi calon. Padahal Al-Quran di surah An-Nisa ayat 58 bilang, hendaklah kamu menetapkan hukum di antara manusia yang adil dengan adil. Jadi cek dulu apakah visi misinya mencerminkan nilai Islam atau enggak. Selanjutnya ada Islam itu harmoni, bukan perpecahan. Pilkada sering banget jadi ajang saling serang, tapi Islam mengajarkan kita tentang ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai beda pilihan bikin kita ribut. Yang selanjutnya ada pemimpin itu cerminan rakyat. Ada hadis keren, pemimpin dari kalian adalah seperti kalian. Itu hadis. Artinya kalau kita pengen pemimpin yang baik, kita sendiri juga harus mulai dari jadi rakyat yang baik. Juga lo semua. Selanjutnya ada peran perempuan dalam pilkada. Bro dan sis, jangan remehkan suara perempuan. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi penting. Di surah Al-Mumtaha ayat 12, Nabi Muhammad SAW sendiri menerima bayat dari perempuan. Jadi suara mereka enggak kalah penting, gengs. Selanjutnya ada hoax itu dosa. Di era digital, hoax tentang pilkada bertebaran kayak kucing di pasar. Padahal Allah bilang di surat Al-Hujurat ayat 6, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, periksalah dengan teliti. Yuk jadi netizen yang cerdas.
Selanjutnya ada pemimpin itu bertanggung jawabkan di akhirat. Ada hadis yang bikin merinding nih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pilihlah pemimpin yang takut sama Allah. Terakhir yang ke-10 yaitu pilkada itu ibadah. Terakhir, ingat ya, setiap keputusan kita di pilkada bisa jadi ibadah kalau diniatkan buat kebaikan. Rasulullah SAW bilang, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, yuk niatkan buat kebaikan, jangan sampai terlena atas semua ajakan yang tidak baik. Buat bukannya membahas yang tidak baik, semuanya ada yang baik, ada yang tidak. Tapi tidak semua orang punya jalan yang baik, dan tidak semua orang punya jalan yang buruk. Karena setiap manusia itu mempunyai salah. Kita ini manusia, bukan nabi boy. Oke gengs, itu dia pembahasan kita soal pilkada dari perspektif Islam. Gimana? Makin tercernahkan atau malah makin banyak pertanyaan? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat di like dan di share dan di subscribe juga, biar makin banyak tercerahkan kepada lo semua. Karena semua subscribe, like, dan komen itu adalah suatu kebaikan buat lo pada yang ya seperti itulah. Itu saja dari gua Alpan. Gua pamit. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.